Di tengah gencatan senjata yang rapuh di Gaza, sebuah aspek yang paling sensitif dari kesepakatan itu terus berjalan, pertukaran jenazah. Pada Sabtu 18 Oktober, Israel kembali menyerahkan 15 jenazah warga Palestina ke wilayah Gaza. Dengan penyerahan terbaru ini, Kementerian Kesehatan Gaza menyebut total jenazah warga Palestina yang dikembalikan kini mencapai 135. Pertukaran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Israel diwajibkan mengembalikan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap jenazah warga Israel meninggal yang diserahkan. Namun, di balik angka-angka pertukaran ini, muncul klaim yang sangat serius dan mengerikan dari pihak Gaza. Klaim penyiksaan dan kontroversi. 1. Klaim tanda-tanda penganiayaan. Kementerian Kesehatan di Gaza, yang berada di bawah kendali Hamas, segera mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik. Mereka mengklaim bahwa beberapa jenazah yang baru dikembalikan menunjukkan tanda-tanda penganiayaan, pemukulan, pemborgolan, dan penutupan mata. Klaim serupa juga pernah mereka sampaikan terkait jenazah-jenazah yang dikembalikan sebelumnya di bawah perjanjian ini. Jika klaim ini benar, hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. 2. Respon keras dari militer Israel. Militer Israel dengan tegas membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai propaganda palsu Hamas. Bantahan Israel menegaskan bahwa semua jenazah yang dikembalikan sejauh ini adalah milik para pejuang di jalur Gaza. Ini mengisyaratkan bahwa dugaan penganiayaan jika ada, terjadi saat mereka ditahan atau dalam operasi militer, bukan pada warga sipil biasa. Perbedaan klaim ini menciptakan ketegangan politik dan moral yang mendalam di tengah proses gencatan senjata. Jalan gencatan senjata yang berat. 1. Memenuhi kewajiban pertukaran. Penyerahan jenazah ini adalah bagian dari kewajiban Israel berdasarkan kesepakatan damai. Sejauh ini, Hamas telah memenuhi sebagian kewajibannya dengan menyerahkan jenazah 9 warga Israel yang menjadi sandera, menyerahkan jenazah 1 mahasiswa Nepal yang juga sandera. Meskipun demikian, seperti yang dibahas dalam berita sebelumnya, masih ada sisa jenazah sandera Israel yang belum diserahkan Hamas, yang menjadi sumber ketegangan lainnya. 2. Pertanyaan moralitas dan akuntabilitas. Terlepas dari siapa jenazah yang dikembalikan, apakah pejuang atau sipil, klaim adanya tanda-tanda penganiayaan menimbulkan pertanyaan serius tentang perlakuan terhadap jenazah di bawah penahanan Israel. Akuntabilitas dan penyelidikan independen sangat dibutuhkan untuk memverifikasi klaim ini dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi selama proses penahanan atau operasi. Kontroversi seputar tanda penganiayaan pada jenazah ini menambah beban berat dalam upaya perdamaian Gaza. Klaim dari Kementerian Kesehatan Gaza versus bantahan tegas dari militer Israel menempatkan komunitas internasional pada posisi untuk menuntut kebenaran. Inilah momen kritis di mana komitmen terhadap gencatan senjata tidak hanya diukur dari penarikan pasukan atau pembebasan sandera, tetapi juga dari penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, bahkan setelah kematian.